Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Adul Nurmufia. Saya dari Prodi Bahasa Arab Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Saya akan berbicara sedikit mengenai perkembangan seni kaligrafi pada masa Bani Umayyah. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab itu kurang terbiasa dengan membaca dan menulis. Mereka lebih menyukai tradisi menghafal, syair, silsilah, transaksi, perjanjian. Mereka lebih menyukai disampaikan lewat mulut ke mulut tanpa dicatat. Hanya beberapa kalangan tertentu yang menguasai keterampilan membaca dan menulis seperti kalangan bangsawan Arab. Corak dan tulisan dan nama tulisan pada masa itu pun juga terbilang masih kuno. Nama tulisan pada masa itu masih menggunakan nama tempat seperti tulisan Madani, itu dinisbatkan pada kota Madinah. Maki dinisbatkan pada kota Makkiyah. Kufi dinisbatkan pada kota Kufah. Adapun khot Kufi ini khot yang paling dominan dan juga dirajakan karena khot ini itu digunakan untuk kodifikasi Al-Quran sampai akhir masa Khalifah Rasyidin. Nah, Islam itu menghendaki orang Islam belajar menulis pada masa ini. Sebagian sumber sejarah mengatakan ada 17 laki-laki dan 7 wanita yang bisa menulis pada masa ini. Hingga Rasulullah SAW itu telah memerintahkan kepada tawanan perang Badar untuk mengajari orang-orang Muslim untuk menulis, sehingga lahirlah para ahli menulis pada saat itu, diantaranya yaitu Zaid bin Sabit dan Ali bin Abi Thalib, yang pada akhirnya mereka ditugaskan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Nah, seiring berjalannya waktu pun pada masa awal Islam ini khot mulai berkembang, mulai seperti ada khot Hariri, Anbari dan juga khot Kufi, yang mereka juga sampai pada perkembangannya sampai pada masa Bani Umayyah. Memasuki zaman kekhalifahan Bani Umayyah, ini khot mulai berkembang karena mulai ada khot-khot baru, disebabkan karena pada masa itu orang-orang itu sudah mulai merasa jenuh atau bosan karena mereka menganggap khot Kufi itu terlalu kaku dan juga tidak efisien digunakan untuk menulis karena gayanya yang terlalu kaku, sehingga memperlambat dalam penulisan karena memakan waktu. Nah, akhirnya dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia adalah pelopor dari pencarian khot-khot baru kaligrafi. Itu mulai lahir khot-khot baru seperti yang paling populer adalah Tumar, Jalil, Nisaf, dan Sulus dan Sulusain. Nah, khot-khot ini itu lebih soft, dia lebih lembut daripada khot Kufi, dan dia juga lebih efisien karena dia tidak memakan waktu banyak digunakan untuk menulis. Adapun kaligrafer pada Bani Umayyah yang termasyhur adalah Qutbah Al-Muhallil yang menemukan 4 tulisan tadi, Tumar, Jari, Sulus, dan Sulusain. Nah, sebenarnya
khot antara khot ini itu saling melengkapi antara satu gaya dengan gaya yang lain. Nah, penamaan antara khot 4 tadi, tumar, jali, sulus, dan sulusain itu menggunakan pena yang digunakan pada khot tersebut pada ukurannya. Seperti sulus berarti sepertiga dari khot tumar, sulusain 2/3 dari khot tumar. Nah, tulisan ini itu akhirnya digunakan untuk komunikasi para khalifah kepada para amir dan penulisan dokumen resmi istana, sedangkan tulisan jalil yang berdiri miring digunakan oleh masyarakat luas. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.